Hai semuanya, selamat datang di Sala Reviews. Nah teman-teman, kalau di video part 1 itu Sala lebih banyak ngomongin tentang perjalanan dari Cirebon ke villa dan juga lebih banyak ngebahas tentang villanya. Di video part 2 ini Sala akan lebih banyak ngomongin tentang experience sunrise di Villa Si Kapuk ini. Nah, jadi berhubung Sela nginepnya nih di family cabin, jadi posisinya itu nggak persis di depan gunung ya. Jadi kita tuh harus bangun pagi. Ini Sela bangun jam 5 subuh demi lihat sunrise. Karena emang ya tujuan utama Sela kesini tuh buat lihat sunrise-nya. Dan juga ini memang Si Kapuk ini terkenal dengan selimut awan. Jadi ini bisa dibilang kayak negeri di atas awan. Makanya Sela bela-belain banget nih bangun subuh, gak mandi gak apa, langsung turun ke bawah buat lihat sunrise yang jam 5 tuh ternyata udah seterang ini loh, teman-teman bisa lihat. Dan juga udah rame banget orang-orang dari berbagai tour, dari berbagai tempat. Subuh-subuh tuh udah pada di sini. Kalian bisa lihat semua ya. Jelas banget gunungnya. Nah, itu ada awan, tapi posisinya di hari pertama ini dia di belakang gunung gitu. Jadi harusnya kan kalau selimut awan itu dia awannya sampai ke depan-depan sini kan. Tapi hari pertama ini awannya tuh cuman di bagian belakang. Tapi karena itu makanya sunrise hari pertama ini menurut saya jauh lebih bagus dan lebih jelas gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Langitnya itu warnanya cakep banget, kayak agak violet, ungu, orange. Jadi satu gitu, bagus banget. Nah, yang kalian lihat sekarang ini itu tuh lagi jam 5:15 dan posisinya tuh sunrise-nya masih belum keluar semua. Jadi kita masih nunggu sunrise-nya. Dan kalau kalian tadi perhatiin kok orang-orangnya semua pada pakai baju kayak tebel-tebel banget, sampai pakai kupluk, pakai sarung tangan. Nah, jadi emang di sini tuh dingin banget. Jadi kalau subuh itu bisa sampai 9 derajat Celcius dan ini kurang lebih tuh lagi di 9 sampai 10 derajat Celcius. Makanya di sini tuh dingin banget, orang-orang pakai baju tebel biar nggak kedinginan. Nah, ini kita lagi nungguin sunrise-nya. Dan kalian bisa lihat ya, itu ada Gunung Sindoro. Jelas banget di depan mata. Nah, untuk posisinya sendiri ini Sela lagi ada di cafe lantai atas. Jadi kan dia ada kafenya ada dua. Satu yang di bawah itu, yang pas kita datang sebelah kiri itu cafe. Nah, yang ini cafe yang di lantai atas, yang dekat dengan kabinnya Sela. Jadi spotnya itu semua ngumpul di sini. Nah, ini kita sambil nunggu dan tepat jam 5:26 mataharinya tuh udah terbit. Jadi di sini jam 5:30 itu tuh udah terang banget sih. Kalau biasa kan 5:30 tuh masih agak gelap gitu. Di sini tuh udah terang banget. Nah, kalau ini posisi di jam 5:30, udah kayak jam 7 pagi ya rasanya. Dan kalau kalian misalnya orang yang tipe mageran, mesti subuh-subuh ngumpul ke satu tempat, ini saya mau rekomendasiin ke kalian buat nginep di Villa Si Kapuk ini. Tapi kalau mau ambilnya itu yang deluxe cabin.
Karena apa? Karena deluxe cabin itu posisinya beda jauh sama family cabin yang Sela inepin. Deluxe cabin itu dia posisinya persis banget hadap ke arah gunung dan matahari terbit. Jadi kalau misalnya kalian orang yang mageran, tinggal dari kamar kalian tuh buka tirai, udah langsung bisa lihat sunrise dari kamar. Jadi kalian nggak usah pagi-pagi mesti nyetir atau apa jalan ke sini buat ngumpul dan liatin sunrise, tinggal dari dalam kamar aja. Nah, ini kita lagi lihat-lihat sunrise-nya, udah makin jelas dan makin tinggi mataharinya. Nah, itu belakang tuh kafenya. Tuh, rame banget kan di sini. Di hari pertama ini Sela seneng banget sih bisa lihat sunrise persis di depan mata, rasanya tuh deket banget. Walaupun nggak ada selimut awannya, tapi ini hari pertama udah cerah gini tuh udah seneng banget sih. Nah, habis lihat sunrise, kita lanjut breakfast. Ini di lantai paling bawah. Itu ada cafe dan lobbynya gitu. Jadi kita sarapan di sini. Kalau kalian mau sarapan di atas sini tuh kalian tinggal naik aja, ada tangganya sendiri. Dan kita tuh bisa sarapan sambil liatin pemandangan gunung yang jelas banget. Nah, untuk sarapannya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9. Dan pilihannya itu selama 2 hari Sela di sini, itu ada soto ayam dan juga ada nasi goreng buat 4 orang karena kita ini di family cabin. Nah, ini kalau malamnya kita bisa lihat bulan itu jelas banget dan kita juga bisa lihat city light. Dan kebetulan ini lagi mati lampu, jadi memang jadi gelap-gelapan gini ya. Nah, ini untuk internetnya, wifi-nya itu kalau udah malam pastinya kayak gini terus. Nah, ini akhirnya udah hari kedua dan kalian bisa lihat ya, ini baru bener-bener yang namanya selimut awan. Awannya tuh ngumpul sampai ke depan. Kalau kemarin kalau kalian lihat perhatiin, dia kan cuma di belakang gunung. Kalau sekarang itu udah sampai ke depan-depan gini. Untuk video ini diambil kurang lebih itu di jam 5:27. Kalau di hari pertama itu jam segini tuh udah terang banget dan mataharinya juga udah keluar. Kalau hari ini lebih lama keluarnya mungkin karena ketutupan awan ya. Jadi kayak masih langitnya tuh masih agak gelap gitu. Nah, akhirnya setelah nunggu kurang lebih jam 5:32 itu kita bisa lihat sunrise-nya. Tapi kayak cuman sebentar gitu loh. Jadi kayak apa? Mataharinya muncul, terus ketutup awan, terus muncul lagi, terus ketutup awan. Jadi lebih banyak ketutup awannya sunrise-nya di hari kedua ini. Tapi plus poinnya kita tuh bisa lihat selimut awan yang bagus banget. Nah, ini kalau view dari kamar kita yaitu family cabin 1, kita bisa lihat sunrise, cuman kalau gunung dan selimut awannya tuh nggak kelihatan gitu. Makanya kalau kalian mau nginep sini, pilih deluxe cabin aja sih. Kayaknya itu lebih jelas gitu kalian bisa lihatnya. Nah, video ini tuh diambil di jam 5:51. Jadi kalian bisa lihat ya, mataharinya udah tinggi. Dan kita udah mulai bisa mencari kehangatan karena ini dingin banget. Pas mataharinya nyorot ke kabin kita, jadi agak ada kehangatan gitu. Nah, di hari kedua ini kita cari spot yang lebih berbeda dan lebih tinggi lagi dibandingkan kemarin, yaitu spot yang harus kita naik dulu dan di atasnya itu ada kayak kacanya gitu. Nah, kita lihat pemandangannya dari situ. Tapi emang ini cukup tinggi ya, jadi harus hati-hati kalau kalian yang takut ketinggian. Apalagi itu kan lantainya itu dari kaca, jadi pasti kalian bisa lihat langsung ke bawah. Buat yang takut, mending jangan naik ke sini. Masih banyak pilihan tempat lain buat kalian lihat lebih tinggi. Nah, ini tempatnya. Kalian bisa lihat ya, ini kita di ketinggian yang udah nggak ada orang-orang lagi. Walaupun agak ngeri-ngeri sedap, tapi ini worth it banget sih. Kalau kalian berani, kalian harus naik ke atas ini. Tuh, pemandangannya bagus banget. Dan ini pun pas kita mau turun tuh harus pelan-pelan.
dan tangganya itu agak sempit ya, jadi kalau dari bawah ada yang mau naik harus berhenti dulu di pertengahan situ. Sekarang udah sekitar jam setengah 9-an. Jadi kita mau breakfast karena terakhir breakfast itu jam 9. Nah, ini tempat breakfastnya. Kita tinggal naik aja ke atas. Dan seperti biasa, breakfastnya itu pilihannya soto ayam dan nasi goreng. Nah, jadi kita pesen 2 soto ayam dan 2 nasi goreng. Jadi kita makannya di atas sini lagi. Karena ini best spot dari tempat makannya sih. Oke, jadi kita udah sampai di akhir video. Menurut saya kesimpulannya kalian minimal wajib banget 1 kali dalam hidup kalian buat ngerasain sunrise di si Kapuk ini. Karena ini akan berkesan banget sih. Nah, jadi sekian dulu ya video hari ini. Nextnya Sela akan bikin video wisata selama Sela ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi pastiin kalian cek playlistnya. Namanya itu Wisata Jawa Tengah. Oke, thank you guys for watching. See you on the next video. Bye-bye.